Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Azhar Maulana dari kelas B dengan NPM 0618101013. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah analisis dan perancangan SBO. Saya di sini membuat sistem rental mobil. Pertama, ada use case diagram. Di sini ada 3 aktor, yaitu konsumen, petugas, dan pemilik rental dengan 6 case, yaitu registrasi, kemudian login, memesan mobil, edit mobil, tanggal pemesanan, validasi konsumen, transaksi, dan pengambilan mobil, dan laporan bulanan. Kemudian di sini terdapat kelas diagram. Di sini menjelaskan atribut apa saja yang ada dalam case tadi dengan tipe data apa saja. Contohnya di sini ada konsumen dengan atribut nomor KTP, nama, alamat, nomor telepon dengan tipe data string. Kemudian ada objek diagram, di mana di sini saya mengambil contoh dengan nama Asep, ya, dengan nomor KTP 34122975105541, di mana saya ini melakukan menginput username dan password untuk melakukan login, kemudian akan diterima atau dapat diakses oleh petugas, ya, dengan nama Adnan dengan nama sekian. Kemudian petugas akan menginput data pemesanan dengan contoh seperti berikut, ya. Kode pemesanan P001, jenis mobil Avanza, lama pemesanan 2 hari, tanggal pengambilan 24 Agustus 2020, harga 550.000. Setelah itu akan mencetak transaksi di sini adalah data pesanan yang dilakukan oleh Asep. Nah, dengan nomor transaksi sekian, nama Asep, Adnan, Avanza, kemudian nama pemesanan dan tanggal pemesanan, harga, ya. Kemudian akan dilakukan oleh konsumen, ya, transaksi ini. Kemudian petugas akan mengimpor laporan bulanan, ya, dengan kode laporan sekian, kode pemesanan sekian, total pengeluaran 1 juta dan total pendapatan 1.700.000, dan pemilik rental akan melihat laporan bulanan tersebut. Kemudian di sini terdapat sekuen diagram, ya. Di sekuen diagram ini dibuat dari setiap case yang terdapat di use case diagram. Di sini ada registrasi, ya, pelanggan melakukan pendaftaran, kemudian menyerahkan pendaftaran kepada petugas, kemudian ada login, di mana pelanggan melakukan penginputan username dan password, kemudian validasi akun dengan sistem, terus akun tervalidasi dan login berhasil. Ada case pemesanan mobil, ya. Di sini memilih mobil, disimpan pada sistem, data tersimpan sama seperti yang tadi pemesan mobil. Sini mengedit mobil, kemudian data disimpan pada sistem. Ini juga sama, oleh tanggal pemesanan disimpan, data tersimpan. Nah, kemudian ada validasi data konsumen, yang petugas melihat data konsumen, ya, kemudian memanggil data yang ada di sistem, ya. Get kode pemesanan, menampilkan kode pemesanan, get jenis mobil, menampilkan jenis mobil, get nama pemesanan, mengambil lama pemesanan, get tanggal pengambilan, tampil pengambilan harga, get harga, menampilkan harga, validasi data tervalidasi dan menyimpan data. Kemudian ada transaksi, di mana konsumen melakukan transaksi, melakukan pembayaran, ya, kemudian diterima oleh petugas mencetak struk hasil pembayaran tersebut dan mencetak struk, ya, kemudian menyerahkan kepada konsumen atau pelanggan. Kemudian pengambilan mobil, di mana konsumen mengambil mobil yang dipesan, menyerahkan bukti transaksi yang tadi yaitu struk, ya, kepada petugas, melakukan pengecekan transaksi dan menyerahkan kunci mobil yang sesuai dengan pemesanannya. Kemudian ada laporan bulanan, di mana petugas membuat laporan dan menyerahkan laporannya kepada pemilik rental.
Kemudian ada collaboration diagram ya, sama seperti sequence diagram. Jadi saya tidak akan menjelaskannya, hanya akan menampilkannya saja untuk mempersingkat waktu. Ini sama saya ada registrasi, kemudian ini login ya. Ini memesan mobil, ada edit mobil, kemudian tanggal pemesanan, validasi data konsumen, transaksi, pengambilan mobil, dan laporan bulanan. Setelah itu ada activity diagram ya, di mana dimulai dari konsumen, yaitu menginput registrasi, input login ya. Setelah melakukan registrasi, ada validasi. Jika tidak valid akan kembali kepada input login. Jika valid akan ke halaman utama, di mana halaman utama dapat melakukan edit mobil, mengubah jenis mobil ya. Di sini terus kemudian memesan mobil, pilih jenis mobil, menentukan tanggal pemesanan, dan melakukan transaksi dan pembayaran. Kemudian validasi data, jika tidak valid data atau data tidak sesuai, kemudian kembali lagi ya. Kemudian jika valid, akan mencetak struk transaksi, kemudian diberikan kepada konsumen pengambilan mobil ya. Kemudian pengembalian mobil, kemudian validasi data pengambilan mobil untuk jika ada terjadi keterlambatan pengembalian atau lecet atau kerusakan ya. Terus jika tidak ada denda, konsumen tidak dikenai denda. Kemudian jika ada, konsumen akan dikenai denda dengan kelola denda, kemudian mencetak struk denda, memberikannya kepada konsumen, dan konsumen membayar denda. Nah, namun setelah itu, sebelum itu akan dibuatkan laporan bulanan. Kemudian ada status diagram ya. Di sini saya mengambil sketch dari pemesan mobil ya. Pertama, pemesan mobil, kemudian melakukan pengecekan tersedia atau tidak. Kemudian akan menambahkan pesanan mobil akan melakukan validasi data pemesanan, mana jika data tidak sesuai, transaksinya akan gagal atau dibatalkan. Kemudian jika sesuai, melakukan transaksi, dan setelah transaksi dilakukan, pengambilan mobil. Kemudian ada komponen diagram. Di sini ada klien dan server, di mana klien memiliki application atau aplikasi dan web browser. Sedangkan server terdapat user interface, business processing, dan security dan database ya. Hampir sama dengan di sini terdapat deployment diagram, hampir sama dengan komponen diagram, di mana ada klien dan server, dengan terdapat smartphone dan browser, di mana server memiliki PHP server yang terdiri dari business processing, user interface, security, dan terdapat Oracle di mana sebagai database-nya. Sekian dari presentasi tugas besar sistem rental mobil yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.